Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan coba mereaksi video Ustadz Muhammad Nuruddin yang sekarang beliau viral oleh karena perdebatan ilmiah secara terbuka, yaitu Guru Gembul dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Dan kita secara pribadi wabil khusus sangat bersyukur sekali dengan adanya dibuatkan acara, kalau tidak salah yang mengadakannya adalah Keira, yang mempertemukan Guru Gembul dan Ustadz Muhammad Nuruddin. Sangat bersyukur, kenapa? Karena dengan adanya acara itu banyak orang mengenal ternyata di Indonesia ini ada sosok Ustadz Muhammad Nuruddin yang sangat luar biasa kemampuan dan pemahaman beliau untuk meluruskan akidah kita, wabil khusus akidah umat Islam lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam yang diperdebatkan itu adalah apakah Allah itu bisa diilmiahkan, kurang lebihnya seperti itu, dan beliau menjelaskan dengan sangat luar biasa sehingga bahkan Guru Gembul ya pasca dari perdebatan itu membuat video ya, langsung beliau buat video mengakui kekalahan beliau berdebat dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Dan beliau juga yang menyampaikan bahwa beliau dirujak habis-habisan di acara itu, sehingga terlihat betapa pelongonya beliau. Beliau sendiri yang bilang ya, bukan saya. Nah, jadi kalau ada video-video yang ingin membela dan lain sebagainya, ingin cari panggung, ingin memframing seolah-olah Ustadz Muhammad Nuruddin adalah kalah dalam debat itu, dan terlihat seolah-olah Guru Gembul itu sangat luar biasa, itu tidak perlu lagi ya, karena Guru Gembul yang kalian bangga-banggakan itu justru beliau sendiri mengakui kekalahannya dalam perdebatan tersebut, dan beliau juga mengakui betapa banyaknya kekeliruan beliau dalam logika berpikir beliau. Itu nanti bisa disaksikan lah ya, bahwa beliau memang membuat video khusus pasca debat dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Nah, dan sekarang kita reaksi video pasca debat dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Seperti apa videonya, kita saksikan bersama-sama. Mungkin sudah menyimak perdebatan saya dengan Pak Guru Gembul seputar apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sudah paparkan di sana bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan rasional, dan pengetahuan rasional tidak bisa kita pungkiri adalah pengetahuan ilmiah karena dia melandasi seluruh produk pengetahuan manusia, termasuk pengetahuan empiris itu sendiri. Ya, untuk membenarkan pengetahuan empiris, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik. Ada di luar sana orang-orang yang mengatakan. Nah, ini sekaligus beliau menjawab ya, karena memang ada beberapa orang mungkin mengatakan itu kan ilmiah secara Islam. Nah, ini dijawab oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Itu hanya ilmiah versi Islam. Jadi apa yang kita katakan ilmiah itu hanyalah ilmiah versi Islam. Saya ingin mempersoalkan kesimpulan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Saudara sekalian, apakah Anda perlu menjadi Muslim untuk mengatakan bahwa buku yang ada di hadapan saya ini ditulis oleh seorang penulis? Saya tidak pernah berjumpa dengan penulisnya, tapi menurut logika yang sehat, saya bisa sampai pada kesimpulan. Nah, ini gambaran yang sangat luar biasa juga diberikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Beliau tamsilkan seperti buku yang ada di hadapan beliau di video itu ya. Saya tidak pernah melihat penulisnya ya. Saya tidak pernah bertemu dengan yang menyusun buku ini, kata beliau. Tapi secara akal sehat saya mengatakan bahwa buku ini tidak mungkin tersusun dengan sendirinya. Pasti ada yang menyusun dan menulisnya seperti itu. Dan itu memang rasio ya. Sangat logika sekali, dan tidak perlu mesti mengatakan bahwa itu hanya ilmiah secara Islam. Toh dengan akal sehat pun kita bisa memahami betapa mudahnya untuk memahami sesuatu buku, tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya ya, seperti itu. Bahwa buku ini tidak mungkin menyusun dirinya sendiri, dia pasti ada yang menulis. Meja yang saya gunakan sekarang ini adalah sesuatu yang dibuat
Saya juga tidak pernah berjumpa dengan pembuat kaca, pembuat kayu, dan seterusnya. Tapi logika yang sehat akan memastikan bahwa pembuat meja ini ada. Anda tidak perlu menjadi muslim untuk mengatakan bahwa sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Jadi logika yang mengatakan Tuhan ada dan klaim tersebut bisa dibuktikan keilmiahannya. Ilmiah yang kita maksud itu bukan ilmiah versi Islam, tapi itu ilmiah versi akal sehat. Karena logika yang sehat tidak akan pernah bisa mengimani sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, lalu dikatakan mengadakan dirinya sendiri. Apakah Anda perlu menjadi muslim untuk sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi? Mengingat bahwa dalam sejarahnya beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ada riwayat historis yang mengisahkan bahwa beliau pernah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beradab. Kejujurannya, integritasnya tersaksikan dalam data-data historis. Beliau kemudian mengaku sebagai utusan Allah yang tidak pernah berbohong ini. Kemudian beliau juga mendatangkan sebuah bukti yang luar biasa yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali, berisikan tantangan sejak belasan abad yang lalu, dan tidak ada yang bisa mengimani tantangan itu. Kemudian kita juga menerima fakta bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi kok bisa mendatangkan sebuah kitab suci yang berisikan kabar orang-orang di masa lampau? Ada Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa, Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, keluarga Imran, dan lain-lain. Belum dengan penjelasan tentang Tuhan, konsep keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eskatologi surga neraka dengan segala rinciannya. Beliau tidak pernah belajar. Tidak pernah terbukti beliau belajar kepada Rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Tidak pernah belajar filsafat ataupun ilmu perbandingan agama, tapi kitab yang beliau sampaikan itu mengkritik keyakinan umat agama lain. Pertanyaannya, mungkin tidak pengetahuan ini berasal dari beliau sendiri sementara beliau tidak pernah belajar? Tidak mungkin. Kita tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kecuali menisbatkan pengetahuan ini sebagai informasi yang beliau terima dari penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reasoning semacam ini tidak mengharuskan seseorang menjadi muslim. Cukup Anda menggunakan logika yang sehat, kemudian Anda mengamati argumen rasional ini, maka Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sahabat sekalian, video pasca debat oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Saya rasa sangat mudah sekali untuk memahami apa yang beliau jelaskan, ya, karena sangat mudah untuk dipahami. Dan sekali lagi kami wabil khusus terima kasih kepada yang menyelenggarakan debat, ya, karena dengan adanya perdebatan itu sehingga kami pribadi mengenal sosok Ustadz Muhammad Nuruddin, sehingga banyak pelajaran-pelajaran video-video beliau akan kita ikuti insyaallah karena sangat bermanfaat. Dan saya yakin di luar sana, ya, yang menyaksikan juga sangat luar biasa melihat betapa takjubnya kita, ya, mudahnya beliau untuk menyampaikan, meluruskan bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu yang berkenaan dengan debat tersebut hanya adalah asumsi, opini, asumsi pribadi tanpa ada referensi sama sekali. Jadi beliau menyampaikan jangan menyampaikan sesuatu sebelum membacanya ataupun memahami ilmunya, gitu. Artinya sebelum kita memahami suatu ilmu, jadi jangan kita sok-sokan untuk menyampaikan tentang ilmu tersebut padahal kita sendiri tidak mengerti dan hanya sebatas asumsi pribadi tanpa referensi, dan itu sangat luar biasa. Nah, saya yakin semua umat Islam yang menyaksikan perdebatan kemarin bersyukur, ya, dan banyak juga kita lihat di video-video beliau yang lain, Ustadz Muhammad Nuruddin ini banyak komentar-komentar, alhamdulillah gara-gara nonton debat Guru Gembul dan Ustadz Muhammad Nuruddin saya ikuti video Ustadz Muhammad Nuruddin seperti itu, ya, karena memang sangat bermanfaat, sangat luar biasa untuk menambah wawasan kita dalam memahami agama kita, agama Islam, pemahaman kita, wabil khusus meluruskan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sekali lagi kami himbau ya, bagi yang coba-coba memframing, coba-coba untuk membuat statement-statement, tidak perlu lagi ya seolah-olah Guru Gembul yang menang dengan perdebatan tersebut, seolah-olah Ustaz Muhammad Nurdin yang dijatuhkan oleh Guru Gembul itu tidak benar, karena Guru Gembul sendiri sudah mengakui kekalahan beliau, dan beliau juga mengakui banyaknya logika berpikir beliau itu yang keliru. Jadi tidak perlu lagi, karena Guru Gembul sendiri sudah mengakui ya, tidak perlu lagi membuat framing yang lain. Terima kasih, insyaallah kita jumpa lagi di konten kita berikutnya, insyaallah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.